Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arika Winda. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang 10 ide kado lahiran anak yang barangkali bisa teman-teman gunakan untuk referensi ketika teman-teman mau memberi kado teman yang habis lahiran. Nah, video ini tuh berdasarkan komentar di YouTube aku, yaitu Mbak Rizka. Terima kasih banyak inspirasinya. Apa aja sih barang-barang yang bisa teman-teman beli untuk kado ke teman yang baru aja lahiran? Semoga bermanfaat. Oke, sebelum masuk ke barang-barangnya, aku mau sharing sedikit, ada beberapa tips yang bisa teman-teman pakai untuk sebelum memberikan kado ke teman yang baru lahiran berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama, sebenarnya kalian bisa loh tanya ke orang yang habis lahiran atau teman yang habis lahiran itu kira-kira mereka butuhnya apa. Aku pribadi dulu pakai aplikasi My Registry. Ini cukup membantu banget. Jadi sebenarnya apa aja sih wishlist atau emang kebutuhan yang aku perlukan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan anak bayi aku gitu misalnya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita tiba-tiba udah beli gitu kan, terus udah ngado, ternyata dia udah punya gitu, misalkan kan jadi eman gitu kan, jadi sayang kalau misalkan nggak bermanfaat atau jarang nggak kepake kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa loh kita nanya ke orang yang habis lahiran, ke teman yang habis lahiran, kamu tuh butuhnya apa gitu. Kadang-kadang kita kan memang sebagai orang Jawa apalagi ya kan sungkan, nggak enakan gitu ya kalau nanya, kan masa kita mau ngadu nanya dia dulu gitu kan. Mungkin melalui aplikasi My Registry ini bisa membantu kalian untuk tahu kira-kira yang dibutuhkan sama teman kalian yang habis lahiran tuh apa gitu, sehingga yang kalian beli itu jadi bermanfaat dan benar-benar berguna untuk kebutuhan mereka. Yang kedua adalah beli barang yang emang bener-bener bisa kepake lama. Barang-barang bayi itu kan emang banyak banget perintilannya ya, tapi banyak banget juga yang mungkin gak bisa kepake lama, yang kepakainya cuma 1-2 bulan aja, kan sayang. Nah, aku akan memberikan tips bahwa beli barang yang memang benar-benar tahan lama, jadi bisa bermanfaat untuk dia ke depannya. Yang ketiga adalah berikan kado apapun yang teman-teman beli itu dengan packaging atau gift box yang emang bagus gitu. Jadi orang yang dapat itu atau orang yang nerima itu bener-bener happy dan seneng banget. Mungkin bisa jadi salah satu ASI booster mereka kan, semoga bisa bermanfaat kayak gitu ya. Teman-teman gak perlu khawatir kalau untuk yang gift box itu sebenarnya sekarang udah banyak banget kok toko oren atau toko manapun yang jualan emang bener-bener cuman gift box. Jadi teman-teman gak usah DIY lagi kalau emang susah ya. Udah bener-bener udah ke box gitu, tinggal menyesuaikan aja ukurannya berapa, atau teman-teman juga bisa bungkus sendiri pakai kertas kado biasa, tinggal ditambahin pita kayak gitu. Itu bener-bener memberikan mood orang yang nerima itu happy banget gitu ketika dikado. Itu aja mungkin 3 tips dari aku sebelum kita masuk ke referensi kado lahiran anak. Next, di video kali ini aku juga akan cantumkan perkiraan dari harga yang akan aku rekomendasikan. Ini akan sangat murah karena around 10.000 sampai dengan maksimal tuh 300.000 aja. Jadi bisa buat referensi kalian untuk memberikan kado ke teman-teman yang baru lahiran. Ide kado lahiran yang pertama adalah baju bayi. Teman-teman nggak perlu beli baju bayi yang mahal-mahal ya. Sebenarnya banyak banget baju bayi bisa didapetin juga untuk referensi kado. Cuman tips dari aku adalah kalau misalkan mau beliin kado baju, jangan baju yang memang ukurannya buat baby baru lahir atau baju newborn. Jujur anak aku itu kan aku sediain cuma sedikit banget ya baju bayi yang memang baru lahir. Banyak komentar-komentar di YouTube aku tuh juga bilang kalau misalkan kesedikitan, tapi sebenarnya udah cukup banget buat langsung ganti cuci pakai kayak gitu terus tuh cukup banget. Karena for your information bahwa baju bayi yang newborn benar-benar dipakai anak aku tuh cuma bertahan 2 minggu aja. Di minggu ketiga dia udah pakai ukuran yang 3 bulan ke atas. Jadi teman-teman kalau mau ngado temennya baju, aku rekomendasikan, aku sarankan bener-bener ukurannya yang memang 3 bulan ke atas, 3-6 atau 6 ke atas, atau bisa jadi setahun juga gak apa-apa, karena lebih baik bisa dipakai lama daripada cuman bentar dan eman aja gitu kan, sayang gitu ya. Sebenarnya kalau baju itu kan ada 2 tipe ya, baju rumah atau baju pergi. Nah kalau aku pribadi, karena bayi itu kecenderungan keluar rumahnya tuh akan jarang, mungkin kalau dia hanya vaksin atau hanya kayak imunisasi atau kontrol aja, jadi aku sarankan baju rumah aja yang dibeli karena memang bener-bener kepake sih. Ini aku ada contoh ya, kayak baju stylean kayak gini. Yang ini tuh udah bener-bener sehari-hari banget dipakai, pagi sore itu bener-bener dipakai banget.
Terus ada juga yang kayak gini yang biasanya itu satu paket itu isi 3, itu juga ada. Nanti coba akan cantumkan linknya di description box ya, barangkali bisa membantu. Ini tuh stylean juga, ini benar-benar dipakai banget pagi sore itu dipakai terus. Atau bisa juga baju yang jumpsuit. Anak aku tuh cenderung sering banget pakai yang jumpsuit kayak gini karena emang buat tidur tuh nyaman ya, kayak kutang tapi lebih tebel dikit gitu dan langsung sama celananya gitu. Jadi aku seneng yang kayak gini sama, atau bisa juga yang jumpsuit yang kayak gini. Insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman kalian untuk anaknya yang baru lahir, karena mereka tuh akan butuh banyak banget stok untuk baju ketika dia udah agak gede. Jujur aku tuh bener-bener beli baju setelah perlengkapan bayi itu baru dia usia 8 bulan. Pas 3 bulan sampai 8 bulan tuh dia bener-bener pakai baju dari kadoan. Terima kasih banyak ya yang udah kado Eshan. Semoga rezekinya ngalir buat kalian. Jadi itu ya, aku rekomendasikan untuk membeli baju yang memang ukurannya 3 bulan ke atas atau 6 bulan ke atas. Dan kalau mau beli baju pergi yang gak usah banyak-banyak, yang lebih banyak yang baju yang di rumah aja. Itu untuk kado yang pertama. Oke, rekomendasi untuk kado yang kedua adalah di kategori selimut ya. Jadi aku sangat merekomendasikan untuk membeli kado selimut on the go. Ini bener-bener kepakainya setiap hari. Ini hampir setiap hari aku pakaiin ke dia, karena selain ini tuh menghangatkan dia juga multifungsi. Aku sempet sharing juga di video pertama kali aku, itu juga aku kan beli ya selimut on the go. Nah pas lahiran anakku itu ada lagi yang ngasih kado ini. Terima kasih banyak Bu Deris Nanda. Aku pikir tuh gak bakal kepake karena aku punya satu kan udahan. Ternyata kepake cuy, bener-bener bisa buat gantian gitu loh. Kadang aku buat apron juga. Kalau misalkan aku cuman pakai keluar rumah sebentar tuh aku gendong, terus aku kasih dia selimut kayak gini aja. Jadi gak usah pakai jaket atau gak usah pakai selimut yang tebel-tebel lagi, tinggal dikutungin gini aja untuk kepalanya, terus kakinya diselimutin gini, udah deh pakai motor misalkan. Jadi ini bener-bener alhamdulillah bermanfaat banget gitu. Ada banyak merek setauku, yang ini adalah Dialog Gue Baby, nanti aku akan coba cantumkan juga. Kalau yang aku punya sebelumnya itu yang Maison Elmesa. Jadi aku tuh biasanya pakai kayak gini, jadi dikaitannya di sini terus aku gendong dia kayak gini. Itu udah nyaman dan aman banget, nggak perlu pegang-pegang, karena kan pasti ibu-ibu tuh pegangannya banyak banget ya. Ada tas bayi dan sebagainya. Jadi selimut on the go ini bener-bener aku rekomendasikan. Dan kalau nggak salah untuk yang Maison Elmesa itu tuh ada beberapa yang package buat gift gitu loh, kayak dapat juga greeting cardnya, dapat juga selain selimutnya ada boxnya juga dan sebagainya. Itu kalau nggak salah juga ada si Maison Elmesa. Coba nanti aku akan rekomendasikan ya, atau cantumkan di bawah ya. Cuman sejauh ini cukup bermanfaat ya. Kalau misalkan mau ambil merek manapun juga terserah. Jadi ini adalah yang kedua. Oke, ide yang ketiga adalah caddy bag. Jadi kategori caddy bag ini salah satu juga yang benar-benar sangat kepake. Ini tuh udah nggak terhitung ya setiap hari, bahkan pergi-pergi yang jangka waktu lama dan bawa mobil juga aku bawanya cuman ini aja. Ini bisa ditutup juga, ada penutupannya, dan ini kepakainya tuh setiap hari. Nah ini tuh caddy bag, jadi kayak tas buat perlengkapan bayi gitu. Even teman kalian gak punya troli bayi yang kayak itu tuh, kalian bisa kado ini aja, buat memang bisa portable juga, dipakai buat traveling gitu. Insya Allah ini bermanfaat banget sih. Ini tuh sekat-sekatnya banyak nih, sekat-sekatnya banyak banget. Selip-selipannya juga bisa dipakai buat berbagai barang gitu ya. Biasanya aku tuh pakein caddy bag ini tuh ya, udah masuk Pampers, udah masuk baju, udah masuk bener-bener body care-nya dia, udah masuk juga P3K-nya dia juga, termasuk obat-obatan. Itu tuh bener-bener kayak kantong ajaib banget sih ini. Di sini juga ada kayak settingnya gitu yang memang bener-bener bisa buat bawa kemana-mana gitu. Atau alternatif keduanya selain caddy bag adalah diaper bag yang kayak gini. Itu bisa teman-teman juga pakai untuk kado lahiran, karena itu juga bermanfaat ya kalau misalkan pergi-pergi yang memang kayak motoran. Kalau pakai ini kayaknya ribet banget ya, gede banget. Nah kalau motoran tuh aku biasanya juga pakai si diaper bag. Diaper bag juga banyak banget ya macamnya. Aku coba akan cantumkan juga beberapa rekomendasi yang menurut aku oke dan aku juga punya. Akan aku cantumkan juga di link description box ya. Terus warnanya juga netral-netral, aku suka kayak gitu. Ide kado lahiran yang keempat adalah handuk. Sebenarnya ini mainstream banget ya untuk dibeli gitu ya, karena kan pasti orang-orang tuh pikirannya handuk-handuk gitu ya. Tapi sebenarnya kepake nggak sih handuk itu? Kepake teman-teman. Jadi aku tuh juga kerasa kayak kalau orang kado handuk tuh beneran kepake nggak ya? Kan aku sebenarnya juga udah punya sendiri gitu ya. Ternyata kepake banget, terutama pas dia awal-awal lahir tuh kan sering banget ya gumoh atau pipisnya dia waktu mandi. Itu kan akhirnya harus langsung ganti kan si handuknya. Jadi handuk tuh bener-bener kepake banget buat gantian mandinya dia. Jadi boleh kalau misalkan teman-teman mau memasukkan barang handuk untuk jadi referensi kado lahiran ke anak-anak
teman kalian. Yang kelima adalah Wonderpad. Aku sangat menyarankan ini. Wonderpad ini bener-bener sampai aku repurchase karena dia itu perlak yang memang bisa buat kemana-mana gitu. Even aku cuman pergi ke mall, kadang aku juga bawa ini karena sewaktu-waktu di sana nggak ada nursery room, aku bisa langsung gelar ini aja gitu loh buat ganti diapernya dia. Dan ini juga udah waterproof, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan dia tidur di mobil atau tidur di mana-mana, itu pakai ini aja di bawahnya udah aman banget, gak bakal bocor. Jadi aku rekomendasikan Wonderpad untuk ide kado lahiran juga. Ide kado lahiran yang keenam adalah botol susu bayi. Sebenarnya kelihatannya nggak terlalu kepikiran ya, cuman pengalaman aku bener-bener terbantu banget diberikan kado ini karena aku kan udah nyiapin satu botol aja. Nah ternyata aku dapat kado. Nah disitulah aku akhirnya bisa explore untuk mencobakan dia botol susu karena kan aku akan meninggalkan dia kerja. Jadi sebisa mungkin aku memastikan dia mau minum di botol susu gitu kan. Misalkan waktu itu dia nggak cocok pakai botol susu yang aku belikan, kan bisa jadi kado yang dari teman-teman itu buat referensi ke dia gitu. Jadi kadang-kadang bayi itu bisa cocok-cocokan gitu loh kalau sama botol susunya, apakah putingnya ataukah jenis botolnya ataukah memang sirkulasi udara di dalam botol itu yang mempengaruhi mereka akhirnya cocok atau enggak gitu. Jadi bisa jadi kalian memberikan kado botol susu bayi untuk referensi buat mereka. Salah satunya Pigeon ini juga udah murah banget. Kemarin tuh aku beli di 70 apa 60 ribu gitu, murah banget. Jadi kalau misalkan buat ide kado lahiran ini cukup oke sih. Kadang-kadang tuh juga aku ngasih kado yang memang kayak sepaket gitu loh, misalkan kayak baju sama dot terus sama handuk kayak gitu atau apapun itu. Jadi barangkali teman-teman bisa mengkolaborasikan ini semuanya ke dalam satu kado yang kemudian dibikin satu box gitu. Terus ide kado lahiran yang ketujuh adalah mainan bayi. Jadi ini aku contohin mainan-mainan yang memang bukan buat bayi newborn ya, karena emang anakku udah setahun lebih. Nah mainan bayi itu bener-bener bermanfaat banget. Kadang ibu-ibunya itu kan nggak kepikiran ya, belum kepikiran sampai ke mainan bayi. Jadi teman-teman bisa kasih kado mereka tuh mainan-mainan kayak gini. Ini insya Allah bermanfaat sih. Ini anak aku dari kecil itu entah membantu dia untuk mengenal warna, melihat warna atau melihat barang bentuk gitu ya. Insya Allah bermanfaat gitu. Jadi boleh juga untuk dikado mainan bayi. Terus yang ke-8 adalah Pampers. Kadang-kadang aku juga gak kepikiran ternyata ada loh kado Pampers dan ternyata berfungsi banget. Kadang kalau misalkan kita bener-bener lagi gak kepikiran gitu ya karena udah riweh banget sama bayinya, tuh tiba-tiba Pampers udah tinggal satu gitu. Jadi ibunya tuh gak perlu ke supermarket karena udah ada kadoan gitu. Dan insya Allah bermanfaat kok, walaupun memang secara ketahanan dia gak tahan lama, cuman insya Allah bermanfaat gitu. Rekomendasi yang berikutnya adalah gendongan bayi. Ini bener-bener sih bermanfaat banget pasti buat ibunya. Gendongan bentuk apapun, bisa bentuk jarik, bisa bentuk ring sling, bisa bentuk hip seat, bisa bentuk juga geos atau apapun yang mau teman-teman kadoin, insya Allah ibunya akan terbantu dengan barang itu. Kalau ini aku akan contohkan kalau ini Kadelmi yang Airfit ya, geos Airfit, jadi yang memang bener-bener praktis banget, langsung digendong kayak gini aja. Ini alhamdulillah banget, ini aku udah sering banget pakai. Cuman aku juga alhamdulillah kemarin dapet kado hip seat dari Mbak Sulis, terima kasih banyak. Itu kemarin aku dapet yang moimom kayak gini. Ini tuh bermanfaat banget ketika bepergian. Dia itu mulai pakai hip seat mulai usia 4 atau 5 bulan gitu, yang pas dia udah tegak gitu lehernya. Dan itu benar-benar bikin gak pegel, sehingga orang tua tuh benar-benar terbantu. Apalagi kalau hip seat ya, hip seat itu bisa dipakai buat ibu sama bapaknya juga gitu. Jadi aku merekomendasikan banget untuk belikan gendongan. Terus yang terakhir adalah perlengkapan makan atau perlengkapan MPASI buat bayi. Ini akan sangat bener-bener kepake ketika dia udah 6 bulan. Walaupun memang berfungsinya tuh nggak saat dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pasti ibunya tuh cukup terbantu banget dengan kado yang teman-teman berikan berupa perlengkapan makan itu. Seenggaknya ibu itu tinggal nyiapin perlengkapan lain selain kado yang tadi gitu. Contoh kayak aku juga kemarin alhamdulillah banget, terima kasih banyak teman-teman aku yang udah ngadoin perlengkapan makan ya. Jadi aku udah bener-bener tinggal melengkapi apa yang kurang gitu. Insya Allah bermanfaat juga. Dan dipakainya itu sampai sekarang, sampai dia udah setahun. Nah sebenarnya itu aja sih 10 kado lahiran yang bener-bener bermanfaat menurut aku pribadi dan bisa jadi referensi teman-teman sekalian. Tapi di sini aku juga mau menambahkan beberapa referensi atau ide kado kalau misalkan kalian itu patungan atau iuran. Karena aku juga sering melakukan itu gitu ya. Kadang-kadang kalau ada yang teman lahiran
lahiran tuh lebih baik kita patungan dia mau apa yang emang harganya cenderung mahal gitu ya, terus akhirnya kita patungan bersama-sama, misalkan 100 ribuan atau berapa ribuan gitu. Kalau udah terkumpul barangnya, ada beberapa kado yang gede-gede ya bisa dibuat referensi untuk kado lahiran. Yang pertama adalah playmat. Ini sebenarnya nggak mahal sih, ada yang sekitar 150-an gitu, cuman kalau misalkan mau patungan juga nggak apa-apa karena kan bentuknya gede. Nah ini bisa disatuin sama baju, sama pampers, sama handuk, jadi satu terus kayak banyak gitu loh dapatnya gitu. Terus ide kado yang kedua adalah stroller. Jujur aku tuh nggak beli stroller sejauh ini karena alhamdulillah aku tuh dapat kadoan dari patungan juga gitu ya, alhamdulillah banget gitu, makasih banyak yang sudah memberikan ya. Terus ide kado berikutnya adalah booster seat. Ini sangat bermanfaat banget untuk anak ketika UMPASI. Booster seat ini sangat bermanfaat dan aku nggak perlu beli. Kadang kan kita mikir kalau perlengkapan bayi itu nggak akan beli lagi ya di kemudian hari, tapi ternyata kita harus beli loh di beberapa hal gitu, terutama kalau misalkan kita nggak punya di awal gitu. Untuk rekomendasi yang terakhir adalah breast pump atau pompa ASI. Teman-teman juga bisa kasih itu ketika patungan. Tapi disesuaikan ya, kalau misalkan ibu-ibunya itu memang dia orang yang mau pumping ya dikasih aja. Mungkin yang harganya 500 juga sekarang udah banyak gitu ya. Nah kalau misalkan enggak ya nggak usah kayak gitu, aku sarankan sih itu. Oke, itu aja cukup untuk videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak atas atensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.